Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana kita menerima yang ada, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 23 ayat 16 sampai 17. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus berkata di hadapan orang banyak dan para muridnya, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Kerajaan surga pada saat sekarang, manakala kita menyadari keberadaan kita di sini pada saat ini, bukannya terjebak dalam perangkap pikiran akan masa lalu dan masa depan. Ahli Taurat dan orang Farisi dikatakan menutup pintu kerajaan surga di depan orang, manakala mereka menghakimi ketidaksempurnaan sesamanya dan menuntut mereka untuk segera berubah sesuai ajaran kebenaran yang dinasehatkannya. Hal ini membuat sesamanya tidak menerima keadaan diri secara apa adanya. Mereka jadi tidak menaruh hormat pada rahmat peristiwa terberi dan tidak bersyukur secara penuh atasnya. Padahal penghakiman dan tuntutan berkedok ajaran kebenaran itu sesungguhnya merupakan pengkambing hitaman, cacat pribadi, dan usaha merasa diri sendiri benar. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kamu juga mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan orang menjadi satu saja penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan ia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kemunafikan ahli Taurat dan orang Farisi tidak hanya menyembunyikan dosa sendiri saja, namun kemunafikan mereka juga membuat orang yang semula bertobat menjadi apatis dan muak terhadap ajaran kebenaran. Padahal yang palsu bukan ajarannya, tapi perbuatan manusianya. Saudara-saudari terkasih, Yesus berkata lagi, celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu?
bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Saudara-saudari terkasih, adalah seseorang yang gemar bernazar. Manakala ia memiliki suatu keinginan, ia kerap membulatkan tekadnya dengan berjanji dalam hati kepada Tuhan, yaitu bahwa bila mana ia berhasil mewujudkan cita-citanya, ia akan mempersembahkan sesuatu sebagai ungkapan syukurnya. Pada suatu bulan, ia bernazar bahwa ia akan membagikan 100 nasi bungkus kepada anak jalanan. Karena 3 bulan berturut-turut sebelumnya, ia bernazar 30, 50, dan 75 nasi bungkus. Ternyata berhasil memastikan targetnya. Sungguh dapat ia wujudkan. Ia jadi seperti ketagihan. Semakin lama, targetnya semakin tinggi, dan nazarnya pun semakin tinggi harganya. Ternyata target bulan keempat tidak terpenuhi. Ia pun tidak melunasi nazarnya. Hal ini terus berulang pada 2 bulan berikutnya. Ia kecewa. Pada bulan ke-7, ia tidak lagi bernazar. Ia enggan fokus pada target. Ia hanya berusaha melakukan yang terbaik dari waktu ke waktu. Tanpa disangka, pada akhir tahun, keberhasilannya melampaui harapan yang pernah ia bayangkan. Batinnya spontan melambungkan pujian syukur dalam haru dan diam. Ia juga malu dan bertobat, karena selama ini tanpa sadar berhubungan dengan Tuhan secara bersyarat. Bagaimana kita menerima yang ada? Maukah kita melepaskan standar pikiran dan menaruh hormat pada situasi dan kondisi apapun yang berlangsung di hadapan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teguran-Mu melalui firman pada hari ini. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi, kami munafik menyangkal kelemahan sendiri dan menuntut kesempurnaan orang lain. Bahkan kami seringkali tidak puas dan menolak rahmat kejadian yang Engkau hadiahkan kepada kami dari waktu ke waktu. Terima kasih, Engkau menuntun kami untuk menerima kemunafikan ini. Ajarilah kami selalu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.